Kemudian dari hasil lanjutkan tadi selanjutnya kita akan menyusun. Selamat datang. Kita bertemu kembali dalam matematik teknik kimia, dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu penyelesaian BPP dengan metode pemisahan variabel. Jadi metode pemisahan variabel. Jadi konsepnya itu demikian. Jadi ada satu dependent variabel, misalnya T ya. Kita yang akan kita bahaskan transfer, jadi T suhu. Nah, ada independent variabel yang jumlahnya minimal 2. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi tergantung nanti kasusnya. Jadi misalnya unsteady state di dalam slab itu adalah X posisi, dimensi panjang dan waktu. Lalu kalau balok itu kan X, Y, Z dengan T. Lalu silinder Z dengan R dan T. Kalau bola R, theta, V dan T. Ya, nanti ini tergantung kasusnya ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, di dalam pemisahan variabel, jadi kita akan mendapatkan bahwa nanti sebenarnya jawaban yang kita cari itu kan T itu sebagai fungsi X T. Misalnya ini slab ya. Saya ambil yang sederhana saja, slab. T sebagai fungsi X dan T. Nah, di sini T sebagai fungsi X dan T itu di dalam pemisahan variabel itu dipisahkan. Jadi seakan-akan menjadi dua kumpulan variabel yang sendiri-sendiri. Jadi ini T X, T itu seakan-akan F X dan tau T. Nah, ini adalah fungsi X saja, ini juga T saja fungsinya. Jadi di dalam F ini tidak ada T, di dalam fungsi T tidak ada X. Jadi T X T itu adalah fungsi X dan fungsi T secara terpisah. Jadi konsep dari metode pemisahan variabel adalah memisahkan dua independent variabel. Nah, di sini fungsi X itu ya. Jadi fungsi X ini adalah hanya fungsi X saja, sedangkan ini hanya fungsi T saja. Jadi kita sudah memaksa, jadi dianggap bahwa fungsi X dan T ini terdiri ada fungsi X saja dan fungsi T saja. Nah, penyelesaian metode pemisahan variabel ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah PD-nya itu homogen dan BC-nya homogen. Kemudian yang kedua, PD-nya homogen dan BC-nya non homogen. Kemudian yang ketiga, PD-nya yang non homogen dan BC-nya homogen. Nah, kemudian yang keempat, gabungan antara ini, jadi PD-nya
non homogen dan BC-nya non homogen. Jadi yang keempat, PD-nya non homogen dan BC-nya non homogen. Jadi kita akan mencoba nanti akan memisahkan dari kasus yang PD homogen, BC homogen seperti apa, yang PD homogen, BC non homogen seperti apa, kemudian yang PD non homogen dan BC homogen seperti apa, dan yang terakhir non homogen. Nah, maka kita coba yang pertama. Ya. Jadi kita akan membahas tentang PVP yang PD-nya homogen, BC-nya homogen. Nah, di sini kasusnya kita ambil slab, suatu slab yang tebalnya 2L, mula-mula bersuhu uniform T0. Mulai suatu saat suhu permukaan slab diubah menjadi T1 dan dipertahankan tetap. Sifat fisik slab Rho CPK diketahui. Cara distribusi suhu di dalam slab setiap saat. Jadi kita diminta menghitung berapa T sebagai fungsi X itu posisi dan T waktu. Jadi artinya begini, jadi slab ini mula-mula suhunya adalah T0. Lalu di sini diubah menjadi T1 dan di sini juga menjadi T1. Jadi setelah diubah menjadi T1, maka suhu di dalam slab ini semakin dekat dengan permukaan akan menuju ke T1, semakin jauh masih tetap dengan T0. Jadi terletak antara T1 dan T0 di dalam slab ini. Nah, lama-lama nanti akan sampai di tengah. Nah, nanti pada saat steady state sudah sama dengan T1 semua. Bisa jadi, tapi kita tidak tahu. Kita yang akan kita bahas pada saat unsteady state saja. Nah, kemudian ini slab itu tebalnya adalah 2L, memang dibuat 2L. Nah, tetapi karena peristiwanya itu adalah simetris, jadi perubahannya itu di kedua permukaannya itu sama, maka akan lebih mudah kalau kita ambil separuhnya saja. Nah, dalam hal ini maka di tengah-tengah slab ini diambil sebagai koordinat X sama dengan 0. Yang tadinya 0-nya di sini ada 2L, nah sekarang diambil separuhnya saja karena peristiwanya adalah simetris. Beda kalau misalnya di sini suhunya T1, di sini bukan suhu tapi dimasukkan panas atau diambil panasnya atau kasus yang lain. Nah, kan ini kasusnya sama, suhunya sama-sama T1 sehingga simetris. Nah, diambil separuhnya saja. Nah, sekarang kita ambil elemen volume A delta X, maka kita tulis neraca panas, rate of heat input dikurangi rate of heat output sama dengan rate of heat accumulation. Jadi ini singkatan saja ya, rate of heat input dikurangi rate of heat output sama dengan rate of heat accumulation. Jadi ini min K A dt dx dikurangi min K A dt dx x plus delta x sama dengan A delta x rho Cp delta T per delta T ini. Nah, kemudian susunan persamaan ini kita susun, dan ini karena slab itu hanya sama di X dan di X delta X itu sama di tengah, luasannya sama, tidak berubah terhadap posisi, maka ini bisa dicoret. Nanti akan menjadi K dt dx dx plus delta x min K dt dx dx sama dengan delta x kali rho Cp delta T per delta T, atau dt dx dx plus delta x
dikurangi dt dx dx dibagi delta x akan sama dengan 1 per alfa delta t per delta t. Sini alfa seperti biasa k per rho cp. Ini diambil limitnya. Limit delta x menuju ke 0, delta t menuju ke 0, maka akan jadi d dx dt dx 1 per alfa dt dt atau d2t dx kuadrat sama dengan 1 per alfa dt dt. Ini PD-nya adalah PD yang sudah jadi, dan ini PD yang homogen ya, karena ini di fungsi x saja, di sini fungsi t saja. Nah, sekarang inisial kondisinya adalah t x, artinya suhu di seluruh slide adalah T0, lalu T kita ambil di titik 0 itu adalah ekstrim ya, jadi di titik 0 adalah ekstrim, jadi kita ambil titik 0 itu adalah dt dx 0, t adalah sama dengan 0, atau t di 0, t itu adalah finite. Kemudian T di L, T itu sama dengan T1. Nah, juga ini ada BC tersembunyi. T di X pada saat T tak terhingga pada kondisi steady state ini akan sama dengan T1. Jadi kapan waktunya tidak tahu, tapi suhu slab sudah akan sama dengan suhu di permukaan, jadi sama T1. Nah, di sini nampak bahwa PD-nya homogen, BC-nya adalah homogen. Nah, kita beri nomor ini 1, ini 2, ini 2A, ini 3, dan ini 4. Jadi nanti persamaan diferensial d2t dx kuadrat sama dengan 1 per alfa dt dt itu diselesaikan dengan bantuan nanti IC dan ini BC. BC, C dan BC. PD tadi, lalu kita substitusinya. Kita substitusi theta T min T1, T0 min T1. Nah, ini kenapa disubstitusi seperti sini? Harapannya nanti IC dan BC-nya itu nilainya 1 dan 0, antara 0 dan 1, IC dan BC-nya. Usahakan seperti itu. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Nah, mungkin bisa ya tidak usah. Ini. Nah, sekarang theta sama dengan T min T1 T0 min T1, maka dt dx adalah T0 min T1 theta dx, d2t dx kuadrat adalah T0 min T1 d2 theta dx kuadrat. dt dt adalah T0 min T1 d theta dt. Masukkan ke PD, PD-nya akan menjadi seperti ini. Order 2 terhadap X, kode 1 terhadap T. Nah, sekarang ini BC-nya. Tadi T0, T X, 0 itu adalah ketemu T0. Maka theta X, 0 itu di sini masukkan T0 min T1 dibagi T0 min T1 adalah 1. Sedangkan di theta dx adalah 0, T adalah yang tadi itu dt dx ya. dt dx di 0, T itu adalah 0. Maka di theta dx juga akan menjadi 0. Dan juga theta 0, T tetap unit. Nah, kemudian theta L, T juga 0 karena T1 min T1 0, ini juga 0. Jadi ini dari 1A, ini 2AA, ini 2A AA gitu tadi. Jadi karena 2A-nya sudah dipakai tadi. Nah, ini kemudian ini adalah 3A, ini adalah 4A. Nih. Atau ini supaya tidak membingungkan, ini ada 2A2, 2A3. Ini.
sekarang kita akan menyelesaikan BBB ini, PD mungkin, BC mungkin, yaitu dengan ini. Jadi theta x, t ini anggapannya adalah fungsi x dan fungsi t. Nah, di sini d theta dx akan sama dengan f aksen x atau df dx ini. Kemudian d2 theta dx kuadrat akan sama dengan f double aksen x atau kalikan t. Sedangkan d theta dt ini akan sama dengan fx atau aksen t. Nah, kalau kembali ke PD-nya ini, maka akan menjadi gini. Fx f double x atau kalikan t sama dengan seperalfa fx atau aksen t. Nah, ini kalau kita kelompokkan, kita bagi dengan fx kalikan tau t, maka menjadi gini. Nah, karena di sini itu fungsi x saja, sedangkan t di sini fungsi t saja. Jadi dimensinya ini dalam kasus ini dimensi panjang, dimensi waktu. Ini adalah rasio dimensi panjang, rasio dimensi waktu. Jadi kan sudah beda dimensi. Nah, supaya persamaan ini benar, maka ini sama dengan min a kuadrat. Nah, itu suatu tetapan. Diambil minus. Kalau plus itu tidak cocok. Jadi itu bisa dibuktikan bahwa kalau ini plus dengan determinan koefisien akan menghasilkan nilainya tidak sama dengan 0. Jadi trivial nanti jawaban dari PD-nya. Maka diambil ini negatif. Nah, sekarang kita selesaikan setapak demi tapak. Maka sekarang akan menjadi begini. F double aksen x plus a kuadrat fx sama dengan 0 dan tau aksen t plus alfa a kuadrat t sama dengan 0. Atau kalau dalam bentuk persamaan diferensial d2f d kuadrat plus a kuadrat f sama dengan 0. Dan di sini dito dt plus alfa a kuadrat to sama dengan 0. Nah, ini nanti masing-masing diselesaikan. Ini kan sudah menjadi suatu bentuk PD ordiner, di mana ini fungsi x saja, yang di sini fungsi t saja. Kemudian kita selesaikan satu demi satu. Jadi ini 2f d kuadrat. Ini persamaan karakteristiknya adalah m kuadrat plus a kuadrat sama dengan 0, atau m kuadrat sama dengan min a kuadrat, m sama dengan plus minus a kalikan i. Jadi ada akar min 1 itu adalah i. Maka jawabannya adalah saya tulis di sini ya. Fx sama dengan C1 E pangkat I AE plus C2 E pangkat min I AE. Nah, bisa juga dalam bentuk persamaan trigonometri, maka Fx sama dengan C1 cosinus AE plus C2 sinus AE ini. Itu untuk Fx-nya. Nah, sekarang untuk T-nya. Dito dt plus alfa a kuadrat sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah m plus alfa a kuadrat sama dengan 0.
M sama dengan alfa A kuadrat. Jadi di sini tau fungsi T adalah C3E pangkat min, ini minus, maaf, min alfa A kuadrat T. Nah, sekarang kalau A itu sama dengan 0, maka D2F di kuadrat sama dengan 0, lalu df dx sama dengan C3 C4 dan Fe sama dengan C4e plus C5. Kemudian d tau per dt sama dengan 0 atau tau sama dengan C6. Maka sekarang jawaban dari PD theta x, t itu ini fx dan tau t untuk a sama tidak sama dengan 0 dan a sama dengan 0. Jadi sama dengan C1 cosinus AE plus C2 sinus AE kali C3E pangkat min A kuadrat alfa T plus C4E plus C5 kalikan C6. Nah, sekarang supaya lebih sederhana, konstanta-konstantanya ini dijadikan satu. Jadi ini theta x, t sama dengan C7 cosinus AE plus C8 sinus AE kali E pangkat min A kuadrat alfa T plus C9E plus C10 ini. Nah, ini adalah jawaban akhir. Tapi kita perlu mengevaluasi C7, C8, C9, dan C10 berapa nilainya dengan IC dan BC tadi. Nah, sekarang untuk BC yang terselubung tadi saya katakan bahwa theta pada saat X tak terhingga BC 4A ya, itu sama dengan 0 atau 0 sama dengan C7 cos AE plus C8 sin AE E pangkat min tak terhingga plus C9E plus C10. Nah, E berpangkat min tak terhingga sudah jelas ketemu 0. Jadi 0 sama dengan 0 ditambah C9E plus C10. Persamaan ini akan benar bila C9 sama dengan 0, C10 sama dengan 0. Jadi sekarang theta x, t adalah C7 cos AE plus C8 sin AE kalikan E pangkat min A kuadrat alfa T. Nih, jadi kita sekarang akan mencoba ini. Jadi mencari C7 dan C8 berdasarkan pada boundary condition di 2A2 dan 3A ya. Nah, sekarang yang boundary condition 2A2 di theta di X nih, maka sama dengan min C7 kalikan A sin AX plus C8A cos AX kalikan E pangkat min A kuadrat alfa T. Nah, di sini d theta di X 0, t sama dengan 0 sama dengan min C7 kalikan A sinus 0 plus C8A
Kosinus 0 kalikan E min A kuadrat alfa T. Sinus 0 itu sama dengan 0 dan cos 0 adalah sama dengan 1. Jadi persamaan ini akan benar bila C8 sama dengan 0. Maka sekarang theta X, T adalah C7 sinus cosinus AX. Jadi ini kan C7 cosinus AX E pangkat min A kuadrat alfa T. Nah, kemudian kita akan mengevaluasi C7 itu berapa nilainya. C7 itu dicari dari ini, BC yang nomor 3A. BC 3A, theta L, T sama dengan 0. Di 0 sama dengan C7 cosinus AL E pangkat min A kuadrat alfa T. Sehingga di sini cosinus AL sama dengan 0. Jadi yang 0 cosinus AL bukan C7. Kalau C7 yang dipilih 0 sudah selesai, trivial, semua 0 dan titanya 0 semua. Nah, maka yang dipilih harus, bukan yang dipilih, yang masuk akal ini yang 0 adalah cos AL. Nah, kalau cos AL yang sama dengan 0, maka berapa nilai AL? AL-nya adalah maka AL sama dengan 2N plus 1 Pi per 2. Jadi kosinus 0 itu pada tengahan ya, pi per 2, 3 pi per 2, 5 pi per 2, 7 pi per 2 dan seterusnya. Jadi 2N plus 1. Maka sekarang AN menjadi N karena N-nya itu kan bergerak. Per 2L. Maka sekarang theta X, T sama dengan C7 ini jawaban berikutnya. Kita masih belum mendapatkan nilai dari C7 ya. Jadi theta X, T adalah C7 cosinus 2N plus 1 per 2L di E pangkat ini 2N plus 1 per 2L kuadrat karena ini berdasarkan A kuadrat, A nya kan ini. Nah sekarang untuk kita mau mencari atau menghitung C7, kita tinggal punya satu kondisi batas, yaitu kondisi awal, IC. Jadi IC-nya adalah persamaan 1A, di mana theta X, 0 adalah sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan C7 cosinus 2N plus 1 per 2L di X, E berpangkat 0. Jadi 1 sama dengan C7 cosinus 2N plus 1 per 2L kalikan ini. Jadi E pangkat 0 adalah 1. Nah, di sini kita tahu bahwa cosinus itu periodik ya, berarti ini N. Jadi periodik, jadi ya, harganya periodiknya 2pi ya. Kalau cosinus itu jadi segini. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada
satu nilai C7 yang memenuhi persamaan itu, sehingga dicoba bahwa theta x, T adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga an cos 2n plus 1 per 2l e pangkat min 2n plus 1 per 2l kuadrat min kuadrat alfa t ini. Ini kita coba dengan deret ya. Jadi ini kan ini deret karena sekali lagi nilai daripada kosinus itu periodik. Kita sudah mendapatkan jawaban seperti itu. Sekarang kita akan melihat berapa nilai n. Kalau tadi dalam bentuk C7, sekarang dalam bentuk n. Nah, kita lihat ini. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam IC nomor 1A, maka 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai 1 hingga an cos 2n plus 1 per 2l pi e berpangkat min 2n plus 1 per 2l pi kuadrat alfa t ini. Oh maaf, tidak ada itunya ya. E-nya sudah 0, sudah 1 ini. Maaf. Jadi ketemu jadi ini ya. Jadi setelah bisi 1A dimasukkan, ini E berpangkat 0 kan. Jadi 1 sama dengan n plus. Nah, sekarang kalau ini kita uraikan dalam bentuk deret ya, maka ini akan menjadi 1 sama dengan dan seterusnya. Jadi ini A0, A1, A2 dimana n-nya bergerak dari n0 sampai dengan n infinite, jadi n-nya begitu. Nah, sekarang ini penyelesaian dari bagaimana mencari AN atau A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Maka ini kita pakai konsep ini, integral 0 sampai dengan ini akan sama dengan 0 bila M tidak sama dengan N. Ini akan tidak sama dengan 0 bila M sama dengan N. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini kalau M tidak sama dengan N kan 0. Maka sekarang untuk mencari A1, misalnya sekarang kita akan mencari ini A1 dari sini, maka kita coba kalikan dengan kosinus 3pi per L. Jadi kosinus 3pi X per 2L di X
Jadi integralkan dari 0 sampai dengan L, 0 sampai dengan L, 0 sampai dengan L. Dan ini di sini tambah adalah A2, integral 0 sampai dengan A2 cos 3 Px per 2L cos 5 Px per 2L di, oh maaf, ini kalikan 3 Px per ini harusnya ada perkalian di sini. Plus ini dan plus dan seterusnya. Nah, dengan berpegang pada ini persamaan ini, jadi akhirnya persamaan itu A1 itu bisa dicari dari ini. Sekarang mencari A1, maka kan A1 itu sama dengan integral 0 sampai L cosinus 3V X per 2L dx dibagi integral 0 sampai L cosinus kuadrat 3Vx per 2L dx. Di ini ketemu seperti ini. Nah, ini sebenarnya integral biasa trigonometri ya, tapi saudara harus tetap mengingat kembali matematik. Jadi mencoba bagaimana kalau ini kuadrat ini tidak, itu jawabannya seperti apa. Dan itu harus dicoba sampai integralnya hilang. Maksudnya integralnya hilang tidak lalu ini dihapus, integralnya tidak, tapi diselesaikan. Nah, atas dasar ini maka kita sekarang bisa mencari bahwa nanti untuk itu di dalam untuk mencari AN analog ya, maka akan menjadi AN sama dengan integral 0 sampai L cosinus 2n plus 1 Px per 2L dx dibagi dengan integral 0 sampai L cosinus kuadrat 2n plus 1 Px per 2L dx gini. Kita mencari integralnya itu. Nah, sekarang saya akan memberi contoh penyelesaian ini ya. Jadi integral 0 sampai L cosinus 2n plus 1 per 2L Px dx itu sama dengan 2L 2n plus 1 Pi sinus Nah, nilai dari sinus 2n plus 1 per 2 pi itu tergantung dari n. Kalau n-nya genap dan n-nya ganjil akan berbeda. Jadi kalau n-nya ini 1 akan 1 kali 2 tambah 1 itu berapa? 3 ya, jadinya 3. Kalau 0 ini pi per 2, kalau 1 3 pi per 2, kalau 2 5 pi per 2 dan seterusnya. Maka ini bisa nilai dari ini akan sama dengan ini. Nilai dari ini adalah min 1 berpangkat n. Jadi nanti akan sama dengan 2L per 2n plus 1 pi kali min 1 berpangkat n.
Nah, ini mengubah bentuk sinus 2n plus 1 per 2pi menjadi min 1 berpangkat n itu saudara harus banyak mengingat ya di matematik. Jadi ini kan nilainya tergantung dari n. Kalau n-nya genap positif, kalau n-nya ganjil negatif. Maka min 1 berpangkat n. Oke, integrasi ini. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan integrasi yang di bawahnya. Jadi ini kan kosinus kuadrat. Jadi saudara harus mengingat kembali rumus-rumus trigonometri ya. Jadi kalau kuadrat sama dengan apa, kalau cos 2x seperti apa dan seterusnya. Nah ini akan sama dengan setengah integral 0 sampai dengan R 1 plus kosinus. Nah ini 2 kali 2 dibagi 2. Jadi harusnya kalau cos kuadrat X itu menjadi 1 plus cos 2x. Nah, karena ini ada per 2L, maka menjadi gini 2n plus 1 L saja X begini kalikan dx. Jadi nilai cos kuadrat ini akan menjadi 1 plus ini, setengah kali 1 plus ini. Maka integrasinya adalah setengah kali X plus setengah, ini batas atasnya adalah L, batas bawahnya 0, min 0 plus L 2n plus 1 kalikan pi sinus 2n plus 1 pi min sinus 0. Lihat ini, maka sama dengan setengah L plus L 2n plus 1 kalikan pi. Nah ini sinus 2n plus 1 kali pi itu juga 0, sinus 0 juga 0. Jadi ketemunya adalah ini L per 2. Jadi AN itu sama dengan 2L per 2n plus 1 pi min 1 berpangkat n dibagi L per 2, atau sama dengan 4 pi kalikan 2n plus 1 ini min 1 berpangkat n. Nah, sehingga jawaban akhir akan didapatkan bentuk ini. Nah, ini sudah selesai AN-nya. Jadi menghilangkan integral itu tidak sulit, tetapi juga tidak mudah. Jadi saudara harus banyak latihan. Jadi kalau untuk menghilangkan integrasi bukan hanya ditipek ya, tapi dihitung itu berapa. Jadi nanti theta x, t itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai hingga 4 pi min 1 berpangkat n
Jawaban akhir adalah ini kan, tadi kan theta ini kan T X, T dikurangi T1, T0 min T1 sama dengan ini yang tidak ada N nya dikeluarkan tadi 4 per V sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga min 1 berpangkat N 2N plus 1 ini kosinus 2N plus 1 per 2L Px E berpangkat min 2N plus 1 per 2L kuadrat V kuadrat alfa T. Nah inilah jawaban dari kasus unsteady state di dalam thread. Jadi PD mungkin, PCU mungkin itu jawaban yang ini BBB yang paling sederhana untuk misalnya variabel itu mendapat jawaban seperti ini. Jadi ini. Tapi misalnya saudara masih dalam bentuk AN, lalu AN-nya adalah integral ini dibagi integral ini, ya sudah boleh. Tapi akan sempurna kalau integralnya itu sudah hilang, sudah dihitung, maksudnya bukan hilang di tip X tapi dihitung. Oke?